Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka kata, saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Mufsidun, dalam alih bahasa berarti mengenal para perusak. Pemirsa dan hadirin sekalian, untuk mendapatkan metode sistematis dan standar akademis yang memadai, mata kuliah Ma'rifatul Mufsidun atau mengenal para perusak akan dibagi dalam beberapa pokok bahasan. Silakan. Pokok-pokok bahasan pada mata kuliah Ma'rifatul Mufsidun. Pertama, 2 sebab manusia menjadi perusak dan apakah yang dimaksud dengan kerusakan itu. Kedua, Allah melarang berbuat kerusakan. Ketiga, Allah melarang mengikuti perilaku orang yang berbuat kerusakan. Keempat, Allah melarang membunuh dan merusak hak-hak orang lain. Kelima, para pembuat kerusakan tidak abadi. Keenam, salah persepsi tentang Islam. Ketujuh, sanksi bagi perusak. Dan yang kedelapan, pahala bagi yang tidak melakukan kerusakan. Baiklah, segera kita masuk pada pokok bahasan yang pertama. Pertama, 2 sebab manusia menjadi perusak dan apakah yang dimaksud dengan kerusakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 205 artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Satu ayat ini mengandung 2 makna. Yang pertama, sebab seseorang jadi perusak. Dan yang kedua, definisi apakah perusak itu. Apakah kerusakan itu? Yang pertama, sebab-sebab orang menjadi perusak adalah lari daripada kamu, Muhammad. Bacakan sekali lagi. Surah Al-Baqarah ayat 205 artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu. Apabila mereka berpaling dari kamu, ya Muhammad, dari ajaranmu, dari wahyu yang turun padamu, Al-Quranul Karim, dan sunnah engkau. Bila manusia telah lari dari Al-Quran dan sunnah Nabi, maka tiadalah lain, pasti ia menjadi perusak. Dan apakah kerusakan itu? Lanjut. Ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Tanam-tanaman dan binatang ternak. Lanjut. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Kebinasaan. Jadi inti kerusakan adalah kebinasaan. Kebinasaan binatang ternak, kebinasaan tanaman, pembabatan hutan, illegal logging, pembabatan bibit-bibit ikan yang disebut illegal fishing, menggunakan peralatan modern sampai ikan yang sebesar debu pun tertangkap, sehingga generasi berikut dari ikan itu habis, pemusnahan.
Seluruh bentuk pemusnahan, kebinasaan adalah jalan kerusakan. Lanjut. Surah Ali Imran ayat 63 artinya, kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Misalnya seseorang tidak berpedoman kepada agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berpeganglah kepada nilai kebenaran hati nurani. Tuhan telah memberikan ruhul insani adalah tiupan darinya. Tiupan dari Allah yang mengandung kebenaran. Kebenaran sejati. Hati nurani yang paling dalam. Ruhul insani. Tanyakan pada dia. Pasti ia akan menjawab. Langkah saudara itu adalah perbaikan atau kerusakan. Jadi sebab-sebab kerusakan ada dua. Bila seseorang lari dari agama. Sebab yang kedua, lari daripada kebenaran hati nurani. Kita masuk pada pokok bahasan berikut. Silakan. Surah Al-Qasas ayat 50 artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mengikuti hawa nafsu dan tidak mendapat petunjuk dari Allah. Mengikuti hawa nafsu itu artinya ingkar dari kebenaran hati nurani. Tidak mendapat petunjuk dari Allah artinya tidak mengikut jalan agama. Jadi last but not, akhir kisah, akhir definisi bahwa kerusakan disebabkan oleh dua perilaku manusia. Meninggalkan agama dan meninggalkan kebenaran hati nurani. Lanjut. Kedua, Allah melarang berbuat kerusakan. Surah Al-Baqarah ayat 60 artinya, makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jangan berkeliaran di muka bumi, bergentayangan di sudut-sudut bumi, dan engkau membuat kerusakan. Jangan itu artinya haram. Haram berbuat kejahatan. Lanjut. Ketiga, Allah melarang mengikuti perilaku orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-A'raf ayat 142 artinya, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Orang-orang yang membuat kerusakan, jalan dan cara hidup mereka tidak layak kita ikuti. Haram diikuti. Ya itu semua perusak. Siapakah perusak itu? Yang merusak hutan. Bahasa kerennya illegal logging. Bahasa Indonesianya pembalakan liar. Pembabatan hutan semena-mena. Penangkapan ikan semena-mena. Penjualan bayi. Trafficking baby. Penjualan cewek-cewek ABG. Trafficking woman. Pelacuran. Koruptor. Mereka itulah perusak. Juga termasuk para teroris. Mereka juga termasuk para perusak. Semua yang mengakibatkan kemusnahan, kehancuran, kebinasaan adalah perusak. Lanjut. Surah Asy-Syu'ara ayat 151 sampai 152 artinya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi, dan tidak mengadakan perbaikan. Jangan mengikuti orang-orang yang melewati batas, yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Jangan engkau mengikuti perintah mereka. Saudara sekalian, saya melihat pada tayangan-tayangan televisi di mana teroris dari luar negeri
merekrut pemuda-pemuda Indonesia, pemuda muslim, untuk diajak menjadi perusak. Laduna Ilma mengharamkan itu. Berdasar ayat ini. Haram mengikuti jejak, perintah orang-orang mengajak jalan kerusakan. Lanjut. Keempat, Allah melarang membunuh dan merusak hak-hak orang lain. Surah An-Nisa ayat 93 artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Pembabatan liar, pemusnahan hutan secara massal, mengakibatkan erosi, banjir, orang-orang yang tidak berdosa pada mati. Laknat Allah kepada illegal logging. Maka illegal logging itu adalah haram dan terlaknat. Perusak, mufsidun, haram diikuti, haram dilakukan, dan terlaknat. Lanjut. Surah Asy-Syu'ara ayat 183 artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Baca awal surat. Surah Asy-Syu'ara ayat 183 artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Jangan kamu merugikan manusia pada hak-hak mereka. Walaupun mereka itu kafir sekalipun. Kita lihat pada tayangan televisi. Orang-orang berbusana muslim. Pakai baju koko. Kopiah bulat begini. Bawa pentungan. Merusak barbar night club. Dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka telah merusak hak orang lain. Mereka adalah orang-orang yang diasung oleh setan. Tidak demikian. Itu adalah salah. Kita laduna ilma wajib meluruskan bahwa hak-hak orang lain sekalipun mereka kafir itu dalam perlindungan Allah. Saudara diharamkan mengambil istri orang kafir. Itu hak dia. Harta kekayaan dia, itu hak dia. Kita tidak boleh merusaknya. Hasungan setan. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bersihkan maksiat dari Indonesia. Lalu hancurkan. Engkau melanggar ajaran Al-Quran. Saudara jangan melampaui batas dalam agama. Nanti kita akan belajar tugas kita apa dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Manakala Tuhan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil ingin membersihkan bumi ini, tidak perlu kita. Dengan kun fayakun, maka orang kafir mati semua. Kita hanya diuji agar tidak terpengaruh kepada maksiat. Tapi kita tidak diperintah untuk menjadi eksekutor. Jangan engkau merusak hak-hak orang lain. Lanjut. Kelima, para pembuat kerusakan tidak abadi. Surah Yunus ayat 81 artinya, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Allah tidak mengizinkan berlanjut selamanya orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada batasan toleransi dari Tuhan dan berakhir koruptor di dalam penjara. Illegal logging berakhir di belakang terali bersih. Teroris berakhir dalam berantakan badannya. Apa itu yang namanya Nurdin M. Top? Apa itu yang namanya Dr. Azhari? Bukankah ia mati?
Tuhan tidak mengizinkan berlanjutnya. Tidak abadi. Mufsidun menyalahi hukum Al-Quran. Lanjut. Keenam, salah persepsi dalam dinul Islam. Pertama, kesalahan persepsi dalam jihad. Surah Al-Hajj ayat 78 artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang benar. Benar menurut Al-Quran dan benar menurut sunnah Nabi. Jangan engkau berjihad menurut hawa nafsumu. Kita cari tahu jihad yang benar bagaimana. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 256 artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Jangan saudara mempunyai kecenderungan jiwa agar orang lain non-muslim masuk ke agama ini. Tidak perlu. Tidak ada paksaan. Lalu bagaimana sikap kita? Lanjut. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Telah jelas mana hak dan mana batil. Lanjut. Surah An-Nahl ayat 125 artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Serulah manusia, jangan dengan paksaan. Dengan hikmah. Hikmah itu science, knowledge. Pemahaman-pemahaman akal. Dan pelajaran-pelajaran yang memiliki standar akademis. Bukan dengan ditakut-takuti. Adanya suatu pressure. Tekanan-tekanan mental. Saudara telah menyalahi hukum Al-Quran. Al-Quran berkata, ajaklah mereka ke jalan kebenaran. Dengan hikmah. Pengetahuan. Bicaralah tentang studi banding alam. Bicarakan ilmu-ilmu makrifat. Rahasia-rahasia alam ini. Tambahkan dengan sains. Tambahkan ilmu pengetahuan yang memenuhi standar akademis. Sehingga mereka luluh dalam kebenaran. Mereka masuk Islam dengan tulus. Itu jihad. Bukan dengan bawa pentungan. Bukan dengan menghancurkan hak-hak orang lain. Lanjut. Kedua, kesalahan persepsi dalam Islamul Kafah. Surah Al-Baqarah ayat 208 artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, Islamul Kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Saudara sekalian, agama kita itu namanya dinul Islam. Keseluruhan ajaran dinul Islam itu namanya Islamul Kafah. Islamul Kafah itu ada 3 tahap. Islam, iman, dan ihsan. Itu telah kita bicarakan terdahulu. Ma'rifatul Islamul Kafah. Disertai dengan dalil-dalil yang akademis. Bahwa Islamul Kafah ada 3 tahapnya. Islam, iman, dan ihsan. Islam itu mempunyai 5 rukun. Mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun iman itu mempunyai 6. Rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada takdir baik dan buruk, percaya kepada hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, adapun ihsan memiliki 3 rukun. Takwa, tawakal, dan ikhlas. Sedang iman masih memiliki
77 cabang. Di mana Nabi berkata, sesungguhnya iman itu memiliki 77 cabang. Seandainya iman itu seumpama pohon, maka takwa itu buahnya. Mas, jadi pohon yang tidak berbuah sama dengan iman yang tidak mencapai ihsan. Semisalnya iman itu sebuah pakaian, maka ilmu adalah selendangnya. Jadi habis iman masih ada urusan ilmu, masih ada urusan takwa, masih ada urusan tawakal, masih ada urusan ikhlas. Setan menghasung. Manakala seseorang sudah mengucapkan syahadat, puasa, zakat, berhaji, sholat, tidak berzina dia, tidak mabuk, tidak mencuri, maka dia dihasung oleh setan. Dialah orang terbaik. Bahwa Islamul Kafah telah berakhir dalam urusan Islam dan iman. Karena hasungan iblis, dia merasa menjadi ahli surga dengan sendirinya. Oleh karena rasa sum'ah, bangga diri tentang kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan imannya, maka dia menjadi tim juri dalam kehidupan. Mengawasi kejahatan orang lain. Karena dia tidak mempunyai kurikulum lagi. Dia menganggap Islamul Kafah sudah habis. Padahal masih ada samudra ilmu, rimba raya ilmu yang maha dalam dan maha dahsyat. Ihsan, jalan pengenalan kepada Allah. Terbukanya hijab makrifat. Engkau mampu melihat alamu karobun, sidratul muntaha, lauhil mahfuz, kalam, kursi, ars. Mereka lengah. Setan menghasung mereka. Dan mereka menjadi orang yang merasa diri adalah yang terbaik. Lalu mereka mengangkat diri sebagai eksekutor. Dan mereka lupa diri bahwa ihsan mereka tidak capai. Maka Allah berfirman, hai orang-orang beriman, peluklah, raihlah, dapatkanlah Islamul Kafah. Jangan engkau ikut langkah-langkah setan. Apa langkah-langkah setan itu? Memberhentikan seseorang untuk tidak sampai ke Islamul Kafah. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjut. Surah Al-Anbiya ayat 107 artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kami tidak mengutus kamu, hai Muhammad, melainkan menjadi rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau, hai Muhammad, untuk mengajar umatmu menjadi mufsidun, perusak, menjadi eksekutor, yang merasa diri paling benar. Aku utus engkau, hai Muhammad, sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang, cinta, perlindungan, perdamaian, persaudaraan. Kita wajib mengalahkan bisikan-bisikan iblis laknatullah yang mengarahkan orang untuk tidak mencapai Islamul Kafah. Lanjut. Surah Asy-Syura ayat 6 artinya, dan kamu ya Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Kamu Muhammad bukan orang yang diserahi melihat orang kafir, orang yang melakukan maksiat. Sampaikan kepada mereka, mereka tidak mau, tidak usah pusing. Tugas saya nanti yang menyelesaikan, kata Tuhan.
Bukan tugasmu mengawasi mereka. Baca sekali lagi, Pak. Yang keras. Surah Asy-Syura ayat 6 artinya, dan kamu ya Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Ini surat Asy-Syura, Al-Qur'anul Karim. Asy-Syura ayat berapa? Surah Asy-Syura ayat 6. Surat Asy-Syura ayat 6. Kamu, hai Muhammad, tidak ditugasi mengawasi mereka. Sampaikan kebenaran ini. Mereka tidak mau, kamu set up. Balik ke garis demarkasi. Tidak perlu menyerang. Selanjutnya terserah Allah. Saya telah sampaikan ya Allah. Dengan baik dan hikmah. Mereka tidak mau, saya mundur. Memang kata Tuhan, engkau mundur. Bukan tugasmu mengawasi mereka. Sampai dengan tidak ada orang yang beriman, hanya saudara saja. Lebih enak. Saudara masuk surga sendirian. Luas surga. Ada apa pusing-pusing dengan pelaku maksiat? Bukan tugas kita. Tugas kita menyelesaikan Islamul Kafah. Sampai kita mengenal Allah, menjadi orang bertakwa yang dididik Allah langsung dan mendapat kecintaannya. Menjadi kekasih Allah. Aulia Ta'ala. Itulah tugas kita. Bukan menjadi eksekutor di muka bumi. Lanjut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, akan tetapi diutus sebagai pembawa rahmat. Aku diutus bukan sebagai pelaknat, perusak, penghancur lebur. Aku pembawa rahmat. Amin. Amin. Ya Allah, jadikanlah jamaah laduna ilma menjadi rahmat di bumi pertiwi ini. Amin ya Allah. Hindarkan kami. Jauhkan kami ya Allah. Amin ya Allah. Dari para orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Amin ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.